Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Eko Prabowo. Saya dosen di program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan ini dan hingga akhir semester nanti, saya akan bertugas untuk menyajikan materi perkuliahan daring via kanal YouTube Fisika Udinus. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang momentum. Momentum merupakan salah satu besaran penting dalam fisika. Dari nilai momentum dan perubahan momentum, kita dapat menentukan besaran-besaran fisika lain, seperti kecepatan, percepatan, dan gaya. Bahkan, gerak dari mesin roket akan lebih mudah diungkapkan dalam hukum kekekalan momentum. Pada pembahasan ini, kita akan fokus pada hukum kekekalan momentum. Momentum dapat kita definisikan sebagai besaran yang merepresentasikan keadaan gerak. Secara matematis, momentum P di sini merupakan perkalian antara massa M dan kecepatan benda V. Tampak bahwa besar momentum ditentukan oleh massa dan kecepatan sekaligus dua-duanya. Sebagai contoh, sebuah kapal induk memiliki momentum yang sangat besar. Karena apa? Massanya yang sangat besar. Contoh yang lain, pesawat memiliki momentum yang sangat besar. Kenapa? Karena kecepatannya sangat besar. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa baik massa ataupun kecepatan keduanya secara sekaligus bersama-sama berpengaruh pada besaran momentum. Momentum di sini memiliki besaran vektor. Momentum adalah besaran vektor dengan arah persis sama dengan arah vektor kecepatan. Jika kecepatan benda memiliki komponen ke arah sumbu X, ke arah sumbu Y, dan ke arah sumbu Z, atau dituliskan di sini Vx, Vy, dan Vz, maka momentum pun memiliki komponen yang sama, Vx, Vy, dan Vz. Sistem yang kita jumpai sehari-hari di sekeliling kita tidak terbatas pada sistem satu benda. Lebih sering kita jumpai sistem yang terdiri dari banyak benda. Maka, sebagai contoh, di sini saya berikan 4 buah benda, benda 1, benda 2, benda 3, dan benda 4. Jika pada kasus satu benda, momentum dapat dituliskan sebagai massa kalikan kecepatan, maka pada kasus banyak benda, persamaan momentum dapat dituliskan sebagai penjumlahan dari momentum benda 1, momentum benda 2, momentum benda 3, dan seterusnya. Yang mana masing-masing penjumlahan dari momentum itu bergantung pada arah sumbu masing-masing. Momentum di arah sumbu X, momentum di arah sumbu Y, dan momentum di arah sumbu Z. Untuk momentum di arah sumbu X tentu saja merupakan penjumlahan dari momentum benda 1 yang arah momentumnya ke arah sumbu X ditambah momentum benda 2 yang arah momentumnya ke arah sumbu X, dan seterusnya. Hal yang sama juga berlaku untuk momentum ke arah sumbu Y dan momentum ke arah sumbu Z. Momentum dari sebuah sistem adalah kekal jika yang pertama, tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, atau sistem yang kita pelajari hanya bekerja pada rentang waktu yang sangat singkat. Nah, untuk konsep yang kedua ini dapat kita ilustrasikan menggunakan konsep gaya impulsif.
Gaya impulsif itu seperti apa, Pak? Gaya impulsif itu, ya, Anda mungkin telah mengetahui ya bahwa yang menyebabkan sebuah benda yang mula-mula diam menjadi bergerak adalah dengan adanya gaya. Ya. Misalkan ada sebuah bola sepak yang mula-mula diam, akan bergerak ketika gaya dari tendangan kaki Anda bekerja pada bola tersebut. Nah, gaya dari tendangan Anda pada bola sepak tersebut termasuk gaya kontak yang bekerja dalam waktu singkat. Nah, ada dua kunci di sini, dua kata kunci di sini ya. Yang di sini bekerja pada waktu yang sangat singkat, pada contoh kasus bola tadi juga bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Nah, gaya yang bekerja pada kasus bola sepak tadi itu sering disebut sebagai gaya impulsif. Nah, jadi untuk hukum kekekalan momentum ini secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada sebuah sistem tertutup, momentum total nilainya adalah konstan. Jika kita tuliskan dalam sebuah persamaan, maka momentum total dari keadaan awal sama dengan momentum total pada keadaan akhir. I di sini menandakan kondisi awal atau sebelum, before, dan F di sini adalah keadaan akhir atau after, setelahnya. Ya. Nah, berikut adalah contoh soal yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Di awal tadi sempat saya sampaikan bahwa secara aplikatif untuk mesin roket atau pesawat luar angkasa, maka penerapan hukum momentum ini, hukum kekekalan momentum ini lebih mudah diungkapkan. Nah, di sini salah satu contoh adalah tentang pesawat luar angkasa, yang mana soal ini saya adaptasi dari buku Fundamental of Physics karya Halliday Resnick edisi ke-10 terbitan Wiley. Nah, pada gambar di sebelah kanan Anda lihat ini ada pesawat ruang angkasa, yang mana pesawat ruang angkasa ini membawa modul kargo di belakangnya. Nah, pesawat ruang angkasa ini beserta kargonya memiliki massa sebesar M. Ya. Pesawat ini terbang sepanjang arah sumbu X di luar angkasa. Nah, pesawat ini memiliki kecepatan awal 2100 km relatif 2100 km per jam relatif terhadap matahari. Dengan sedikit ledakan kecil, ya, maka pesawat luar angkasa ini memuntahkan modul kargo, yang mana ketika dimuntahkan, massa dari kargo ini 0,2 M. Ya. Nah, kemudian pesawat luar angkasa ini berjalan 500 km per jam lebih cepat dibandingkan modul kargo. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kecepatan dari pesawat luar angkasa relatif terhadap matahari. Ya. Nah, di sini ide utamanya adalah kita harus memahami bahwa ketika pesawat luar angkasa dan kargo ini dia sistemnya adalah sistem tertutup, maka di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awal nilainya harus sama dengan momentum akhir. Ya. Momentum awal ini artinya pesawat ruang angkasa tadi belum memuntahkan kargo. Momentum akhir ini adalah setelah terjadinya pelepasan modul kargo. Nah, kita definisikan terlebih dahulu momentum awalnya. Momentum awalnya ini karena dia bekerja pada komponen X, arah sumbu X, maka di sini dapat kita tuliskan momentum awal P initial sama dengan massa kali kecepatan
inisial. Kecepatan awal, kecepatan inisial ini tadi kan dia searah sumbu X ya. Nah, maka di sini kita bisa mengetahui VMS. VMS ini adalah kecepatan dari sistem modul ya. Adalah kecepatan ketika terlepas dari pesawat ruang angkasa. Nah, momentum total dari sistem setelah terlepas dari pesawat luar angkasa, berarti ini adalah momentum akhirnya sama dengan massa dari kargonya tadi 0,2 M kalikan kecepatan dari sistem modul kargo ditambah ya, karena ini menggunakan perbandingan skala, maka kalau untuk massa dari kargonya 0,2 M, maka massa untuk pesawat ruang angkasanya adalah 0,8 M dengan kecepatan VHS. HS ini berarti sistem hauler tadi pesawat ruang angkasanya ya. Nah, dari sini kita sudah punya dua komponen, momentum awal dan momentum akhir. Sehingga kalau kita lihat ini momentum awal, yang mana pada momentum awal ini kecepatannya adalah kecepatan dari pesawat luar angkasa yang tadi ya, modul kargonya masih menempel di pesawat ruang angkasanya, sama dengan kecepatan dari pesawat ruang angkasanya ya yang sudah melepaskan kargo ditambah kecepatan dari modul kargonya itu sendiri ya. Jadi di sini dapat dituliskan VHS sama dengan V relatif dari pesawat ruang angkasanya tadi ya ditambah kecepatan dari modul kargo. Sehingga kalau kita mencari VMS-nya, maka V relatifnya dapat kita pindah ke ruas kiri. Jadi VMS sama dengan VHS dikurangi V relatif. Substitusikan persamaan VMS ini ke persamaan nomor 3 ya. Persamaan nomor 3 di sini bahwa PF sama dengan 0,2 M kalikan VMS tambah 0,8 M VHS. Ingat bahwa P1 sama dengan PF. Maka ruas sebelah kiri ini PF-nya dapat kita ganti dengan PI atau P initial atau P awal ya, sama dengan massa kali kecepatan awal sama dengan 0,2 M yang ini tadi ya dikalikan VMS. VMS ini kita substitusikan dengan persamaan yang ini. VHS dikurangi V relatif. Ya, ini ditambah 0,8 M dikalikan VHS. Nah, di sini kita punya komponen M, punya komponen VI, VHS, V relatif. Ya. Kita bisa eliminasi nilai massa, komponen massa di sini dapat kita hilangkan. Kemudian V inisialnya tadi adalah 2100, kita tahu nilainya. Kemudian V relatif kita tahu nilainya, maka kita bisa menghitung kecepatan dari pesawat ruang angkasa relatif terhadap matahari. Sehingga di sini dituliskan VHS-nya sama dengan VI tambah 0,2 V relatif ya. Sama dengan ini ya 2100 km per jam ditambah 0,2 kali 500 km per jam ya. Nanti Anda hitung ulang, coba dicek ya, hasilnya harusnya 2200 km per jam. Nah, sampai di sini untuk kuliah kita pada pertemuan kali ini. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan Anda sampaikan melalui forum Kulino di masing-masing kelas Anda.
sehingga nanti dosen pengampu di kelas Anda dapat membantu untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Anda. Sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih.